Karena ini berdampak pada kehidupan Anda sehari-hari. Oke, untuk masalah untuk RK 41 hari, saya ceritakan dulu kenapa harus 41 hari. Ya, 41 hari itu adalah di mana laku terlama ya, laku tirakat untuk menembus dimensi takdir. Kenapa 41 hari? Ya saya dapat wahyunya ya. Kalau bahasa Arabnya wahyu, kalau bahasa Indonesia untuk intuisinya itu 41 hari. Dan itu harus di jam yang sama tanpa putus. Nah, itu ya. Karena kan gini, karena teman-teman ini hidupnya sudah berapa umurnya kan gitu. Pertanyaannya umurnya sudah berapa kan gitu kan. Ada yang mulai dari 30 ya, 30 sampai 80 kan member-member RK ini otomatis yang namanya kotoran di dalam hati itu ya, kotoran di dalam hati itu di dalam diri kita, di dalam otak itu pasti banyak banget gitu loh. Nah, makanya dengan adanya kita ber-RK selama 1 tahun itu ada evaluasi yang muncul di dalam diri saya, yaitu guru sejati saya bilang ini orang-orang harus dikasih RK wajib selama 41 hari. Kenapa? Karena rata-rata manusia Indonesia itu malas-malas, apalagi yang sudah mohon maaf nih, yang maunya instan gitu kan, untuk menjalankan ini malas-malas kan gitu kan. Nah, itu makanya muncullah yang namanya 41 hari. Nah, supaya maksimal hasilnya selama 41 hari atau belum 41 hari. Ya. Jadi ini tadi hari ini ada yang memberikan rezeki saya ya. Ada 3 orang memberikan rezeki saya. Itu salah satunya saya tidak sebut namanya ya. Beliau adalah pembuat patung ya. Dia pembuat patung. Nah, ternyata dari pernah membuat patung 1 kali di rumah sakit kemarin, itu sekarang diminta membuat patung semua, dan 1 patung itu ratusan juta. Ya. Puluhan sampai ratusan juta. Itu tadi langsung lapor saya, WA saya dikasih. Itu padahal belum 41 hari. Ya, itu belum 41 hari. Nah, kalau teman-teman ya, ini ngomongin masalah hakikat ya, ngomongin masalah hakikat. Kalau teman-teman mau hasil, entah itu setelah RK mau 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 41 hari. Kalau mau hasilnya yang sangat maksimal dan cepat, nah ini kuncinya cuma 1 teman-teman. Nih, pasang ya kupingnya ya. Kuncinya itu adalah apa yang Anda ABS-kan ya, itu jangan diharap-harap. Lupakan. Ya, dilupakan. Anda kan ABS nih. Terima kasih saya bersyukur sudah punya A, terima kasih saya bersyukur sudah punya D, A, B sampai Z. Habis itu lupakan. Jangan sekali-kali teman-teman kok nggak jadi-jadi ya ini. Kok belum terwujud ya. Berarti Anda sudah mendelete ABS yang Anda tadi lakukan. Kalau mau cepet sekali, itu habis itu tinggalkan gitu loh. Misalkan nih mau rumah ya kan. Terima kasih sudah punya rumah 2 lantai warna putih besar senilai 1M, 2M, 3M. Habis itu lupakan dengan cara menjalani kehidupan sehari-hari gitu loh. Kalau teman-teman sampai mempertanyakan yang namanya ABS-nya teman-teman, ya, di situ namanya Anda kalau secara ilmu hakikat, ya, kalau di Islam itu dulu ketika saya mondok ya, itu di kitab lupa saya namanya. Lupa saya namanya. Itu Anda berarti sudah Sudah tidak ikhlas dalam berdoa. Karena Anda mengharap. Harapan, karena saya sering bilang, doa, cita-cita, harapan, jika diharap-harap, jika ditunggu-tunggu, ya, jika dipertanyakan, itu sama dengan tidak ikhlas dan itu tidak akan pernah terjadi, titik. Dan itu mustahil terjadi. Ya. Jadi yang perlu teman-teman diajari adalah ini. Itulah makanya kenapa
ABS itu sangat penting ya. ABS itu sangat-sangat penting karena itu kalau di Jawa namanya adalah olah rasa, olah rasa. Lah olah rasa itu di mana? Ya di alam bawah sadar, tempatnya olah rasa di alam bawah sadar. Nah, kita benar-benar harus bisa merasakan. Nah, itu kunci dari RK. Pernafasan itu hanya untuk menghapus yang namanya pes, masa lalu, sikap sifat, karakter kita di kehidupan sekarang ini yang berakibat partikel api. Ya. Penurunan gelombang otak itu adalah supaya kita turun gelombangnya karena kita itu manusia yang mempunyai medan elektromagnetik. Kalau di Jawa disebut dengan aura. Ya. Jadi kita punya aura gitu loh. Punya nyoni. Ya, kalau di Jawa disebut dengan nyoni. Kalau bahasa Indonesianya aura. Kalau bahasa fisika kuantumnya adalah medan elektromagnetik. Jadi penurunan gelombang otak itu adalah awal untuk membentuk magnet medan magnet dalam hidup kita. Yang namanya medan magnet atau medan elektromagnetik itu berarti kan untuk apa? Untuk menarik sesuatu hal-hal yang sesuai dengan diri kita. Makanya teman-teman dituntut untuk apa? Untuk penurunan gelombang otak. Ya, mulai jangan 15 menit melulu, masa RK sudah 1 tahun 2 tahun hanya 15 saja, 15 menit saja. Ya umur Anda loh, dosa Anda karena Anda itu udah umbuan gitu loh, numpuk segunung gitu loh. Masa meditasi penurunan gelombang otak cuma 15 menit, dinaikkan 20 menit, 25, 35, sejam dan lain-lain. Nah, pernafasan juga gitu, dinaikkan dari angka 17 jadi 20, 25, 21, 30 sampai 100. Nah, itu. Kalau teman-teman kemarin saya bahas ya, kalau teman-teman mau pernafasan, umurnya teman-teman pasti panjang kayak gitu. Nah, itu. Jadi itu kompilasi, Mas, kompilasi dari bagaimana teman-teman RK-nya bisa cepat terjadi. Saya itu orang yang benar-benar otaknya ngeblank, makanya penting sekali RK ruh gitu loh. Jadi habis melaksanakan RKBE dan ada BS-nya, ABS-nya, teman-teman langsung yang sudah ikut RK ruh, habis itu kan ngeblank otaknya. Nah, di situ cepat sekali. Nah, itu Mas. Itu. Oke, teman-teman ya. Oke, baik. Kalau misalkan ada orang yang ikut RKBE dan juga ikut RK Ruhmas, itu dalam 41 harinya lebih baik langsung aja Mas ya? Latihan RKBE dan RK Ruh langsung dua-duanya ya? Ya, dua-duanya. Karena fungsinya kan beda-beda, Mas. Betul. RKBE kan untuk raga kita. Betul. Untuk raga. Ya kan? RKBE itu untuk raga. Makanya mohon maaf, RKBE untuk raga dan RK ruh itu adalah untuk ruh kita. Maksudnya raga apa? Membersihkan raga kita dari partikel api. Makanya di Islam ini mohon maaf saya dalil lagi ya. Makanya di Islam itu ada dalil ku anfusikum ba'alikum naro wa quduhan nasu wal hijarah uiddatil kafirin. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas, karena bahan bakar api neraka adalah manusia. Nah kan? Wa quduhan nas wal hijarah dan apa? Wal hijarah dan batu. Uiddat lil kafirin, dipersiapkan oleh orang-orang untuk orang-orang yang ingkar, ya. Jadi di sini poinnya adalah waquduhan nas. Kenapa bahan bakarnya neraka itu adalah manusia? Ternyata rahasianya adalah manusia setiap menit, setiap detik dari semua indera atau lubang-lubang 9 lubang yang ada di dalam tubuh kita itu berbuat dosa karma. Nah, ini pentingnya RKBE. Ya, ini pentingnya RKBE. Kalau RK ruh, pentingnya adalah Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi untuk memperkuat magnet rezeki, untuk memperkuat magnet rezeki kita kepada Sang Kholik, pencipta kita, gitu loh. Kalau ruh kita sudah, badan kita, raga kita sudah benar-benar lepas dari partikel api, bersih dari partikel api, ruh kita juga lepas, udah takdir kita cair. Nggak usah belajar, mohon maaf. Teman-teman nggak perlu belajar spiritual yang aneh-aneh.
Ya, ini nanti saya buka ya. Mohon maaf teman-teman ya. Ini kalau saya boleh jujur ya. Saya pernah belajar di 49 guru spiritual itu tidak pernah bersamaan. Terus terang. Itu saya gantian. Setelah bisa ini, saya udah merasa bisa dan guru saya udah bilang cukup, silahkan mencari lagi kalau mau belajar. Jadi saya tidak pernah selingkuh ilmu. Saya tidak pernah menyakiti hati guru saya. Kalau orang sekarang kan enggak. Baru menjalankan katakanlah RK 1 bulan 2 bulan belum menemukan perubahan dalam hidup, langsung ikut pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C. Sumpah, ndeledek urip mulai model koyo ngono kuwi. Saya nggak ngapusi saya. Saya tahu energinya teman-teman, saya tahu kok ini. Mana yang dia nggaruh ilmu A dengan ilmu B, ilmu C, ini tahu. Energinya tahu semua saya. Wong saya supranatural, saya kelihatan. Gitu loh. Iya. Makanya orang yang model seperti itu cuma tak diemin saja. Kalau ada yang curhat sama saya lihat. Mas, saya sebelum ada perubahan dalam hidup saya lihat orangnya. Oh, ini selingkuh ilmu ini mari belajar ning kono. Kan gitu. Akhirnya jawaban saya cuma apa? Yang rajin RK-nya. Kalau dia paham, dia akan paham gitu loh. Kalau dia paham, dia pasti oh gitu. Oh, orang zaman sekarang ini maunya yang instan kok. Instan itu nggak ada, bro. Gak enak ceritanya instan, mau mie instan aja, coba langsung dimakan gitu mentah-mentah, senep ketemu, ya kan? Ya. Instan aja harus direbus dulu ya, harus ditambahin bumbunya dulu segala macam. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan yang namanya mie instan bahaya untuk diri kita, bener nggak? Kimia semua. Jadi intinya segala sesuatu yang sifatnya instan itu berbahaya dan bohong, nggak ada ceritanya. Iya. Nah, itu. Kalau di kerjaan saya tuh dibilang namanya tuh ya, kalau ada orang yang baru belajar di A, terus belajar lagi di B, belajar lagi di C, jadi semuanya dipelajari, itu namanya jadi kayak supermarket, Mas. Kalau Indomaret nggak apa-apa, Mas, uangnya banyak. Iya. Nah, kalau itu kan berarti orang gini, orang yang model seperti itu tidak paham dirinya sebagai kelinci percobaan. Oh, iya, betul. Atas keegoan, nafsu, nggak sayang dengan dirinya. Iya. Itu dijalani dulu, belajar dulu, dipahami RK itu seperti apa, dicari pasnya. Oh, ketika aku pernafasan pasnya seperti ini. Oh, ketika aku pernah domba, otak pasnya seperti ini, ABS seperti ini. Syukur-syukur teman-teman bisa mengembangkan RK gitu loh. Mengembangkan RK-nya. Oh, ternyata RK bisa dibuat seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Oh, itu namanya jos. Berarti saya berhasil ngajari teman-teman gitu loh. Berarti dikembangkan, bukan terus melulu seperti ini gitu kan? Enggak. Katakanlah ibaratnya saya memberikan beras ya kan. Nyotawi beras, iki lek mbok masak jadinya enak. Nah, ternyata teman-teman dikembangkan. Oh, ternyata beras ini dimasak jadi nasi. Kalau dimasak lagi bisa jadi nasi liwet. Oh, bisa jadi nasi goreng. Oh, bisa jadi nasi apa kan gitu. Itu berarti teman-teman itu otaknya berkembang gitu loh. Iya. Saya berharap teman-teman itu mengeluarkan metode juga gitu loh, yang akarnya dari RK. Gitu. Iya. Ini RK-nya aja belum bisa rutin, belum bisa komitmen, tapi tahu-tahu udah pindah ya. Iya, saya udah tahu, Mas. Kelihatan banget kok. Kalau saya sih boleh pesan kepada teman-teman, mohon maaf, diselesaikan dulu. Loh, saya itu ngelmu itu enggak satu guru itu tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. 1 tahun, 2 tahun enggak loh, bertahun-tahun ya kan. Berbulan-bulan kan gitu kan. Jadi kalau teman-teman ya harusnya bagaimana ya, harusnya sabar gitu loh. Mencari pasnya. Wis toh zaman hari gini panjenengan mencari yang namanya kekayaan, kelimpahan gitu kan, kesejahteraan, itu semuanya hanya ada di dalam diri Anda sendiri kok. RK ngajari Anda untuk kembali kepada diri sendiri, membersihkan raganya, membersihkan ruhnya, mengolah rasa, ya kan? Udah selesai. Kalau mau sakti juga ada kan gitu kan, di RK Roh, Meraga Sukma, bertemu guru sejati. Kalau mau ilmu-ilmu yang lain itu saya beri fasilitas teman-teman, silahkan jabri saya. Mas, saya mau menghilang, oke tak ajari, tapi dengan satu syarat, dijalankan kan gitu. Gak usah golek guru yang aneh-aneh. Ya tiwas keblasok-blasok, kasihan dirinya.
kasihan keluarganya, anaknya, gitu. Begitu Mbak Mas. Oke. Baik. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, ketika Anda sudah ikut kelas RKBE dan RKRO, nah itu sebaiknya untuk hasil yang optimal atau maksimal itu jalankan dua-duanya 41 hari. Memang mungkin berasanya kok kayaknya berat segala macam ya, tapi itu kan di pikiran. Kalau Anda jalankan benar-benar komitmen, justru malah Anda itu akan jadi kebiasaan, teman-teman ya. Ibaratnya tuh kalau 1, 2, 3 hari nggak RK tuh kayaknya gimana gitu. Ya, nah berarti udah kebiasaan. Berarti latihan RK itu sudah menjadi bagian dari hidup Anda. Nah, Mas Yunus, ini kan ada namanya RK Daily Activity ya. Ini saya mau kasih. Nah, ini Mas. Ya. Kemarin tuh di grup tuh juga ada yang mempertanyakan ini sih. Ya, banyak yang mempertanyakan ini dan ini kan RK Daily Activity ini kan sudah dibuat dan ini kan sudah diajarkan di setiap kelas RK ya, dijelaskan ya. Jam 5 ABS, jam 6 bla bla bla. Nah, ini bisa tolong dijelaskan nggak, Mas Yunus? Ini tujuannya apa sih, Mas, untuk melakukan RK Daily Activity itu? Ya. Jadi menggabungkan kan antara ilmu RK dan produk RK gitu. Itu gimana, Mas? Ya. Dan kehidupan ya tentunya. Oke, teman-teman, kenapa saya membuat RK Daily Activity ini? Karena saya melihat hidupnya orang di luar sana itu amburadul ya. Jadi pola hidupnya orang di luar sana itu sangat amburadul. Jadi saya membuat RK Daily Activity ini adalah untuk membentuk habit dan karakter yang dimana sehat fisik, sehat mental, sehat finansial, dan sehat semuanya lah, ini spiritual ya, spiritual. Oke, yang pertama saya bahas ya, jam 05 ini saya umum aja ya, saya umum. Jam 5 ya, jam 5 pagi itu melakukan ABS. Nah, ini tolong jangan salah pahami teman-teman, terus harus ABS, relax, melepaskan semua bisikan, gitu enggak ya. Maksudnya gini, ketika teman-teman bangun tidur ngek, itu jangan kemana-mana dulu, bangun tetap di bed, tetap di kasur panjang, kasur ya, tetap di kasur, nggak usah kemana-mana, langsung teman-teman olah rasa ya. Ini kalau bahasanya kan ABS ya. Jadi meng-ABS apa yang diinginkan teman-teman. Boleh 1 hari ke depan, boleh 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan ya. Jangan pernah kalau teman-teman hidupnya mau berkualitas, kaya raya, itu teman-teman harus benar-benar sebelum otaknya kemasukan apapun ya, apapun itu, mulai dari jalan. Nah, kalau teman-teman sudah bangun, turun dari bed, itu sudah jalan, itu sudah ada memori, oh hari ini tadi aku jalan gitu loh. Jadi ketika bangun itu melek, biar itu Anda bisa duduk. Kenapa harus duduk? Kok nggak boleh tidur? Karena dengan posisi berbaring teman-teman nafasnya itu adalah nafas perut, jadi nggak baik gitu loh. Nah, kalau duduk kan kita langsung ke paru-paru, jantung ya. Jadi teman-teman melakukan ABS atau olah rasa bebas ya. Bebas maksudnya apa? Apa yang mau dirasakan, punya A, punya B, punya C, kan gitu kan. Mau punya mobil, ganti mobil, mau punya rumah, ganti rumah, mau punya dagangan hari ini sangat laris ya kan, beribu-ribu pelanggan, beratus-ratus pelanggan gitu. Itu lakukan teman-teman ya setiap bangun tidur, titik ya. Setelah itu silahkan teman-teman sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya, yang sholat, yang ibadah kan gitu, baru itu seperti itu Mas ya. Yang terusnya jam selanjutnya ya, kalau sudah aktivitas ABS dan ibadah tadi atau yang lain sudah selesai, terus berdoa ya. Ini saya sarankan untuk teman-teman berdoa. Nih saya juga berdoa loh, rupa saya segini teman-teman. Duwe pabrik dhewe ya rupane sakmene kae. Rupanya persediaan saya itu banyak banget di rumah ya. Saya sudah membuat persiapan segini banyaknya. Itu berdoa dengan menggunakan dupa masing-masing 3 stick. Ya, ini gunanya apa? Ini teman-teman dalam sehari ya, dalam hari itu belum banyak melakukan partikel api, belum banyak melakukan dosa.
ya, belum banyak mengeluh gitu loh. Jadi masih suci, dirinya masih suci gitu loh. Baik raganya maupun ruhnya ini masih suci. Segera ambil dupa, nyalakan 3 setik, terus Anda berdoa. Ini energi yang keluar dari pikiran, hati, ucapan. Ini sangat-sangat bersih gitu loh. Dan ketika masuk di molekul asap dupa itu bisa dikirim dengan cepat gitu loh. Makanya saya sebut ini adalah pesugihan tanpa tumbal gitu loh. Kenapa? Karena ketika teman-teman doa pagi hari itu ya gitu kan, itu masih belum melakukan yang namanya dosa, belum melakukan yang namanya karma. Begitu, makanya ini dilakukan jam 6. Nah, dan kenapa harus jam 6? Karena jam 6 itu terbukanya lebar-lebar pintu dimensi takdir dengan dimensi dunia gitu. Mas, boleh Kak sebelum jam 6? Ya boleh. Lebih dari jam 6 boleh. Boleh. Yang penting intinya tadi, ya, intinya adalah teman-teman belum melakukan yang namanya dosa. Nggak tahu lagi bangun tidur udah marah-marahin istrinya, anaknya atau suaminya, ya nggak tahu. Sebenarnya nggak usah doa dulu, besok di cancel. Kalau teman-teman kok bangun tidur setelah ABS gitu ya, setelah sholat kok sudah marah-marah, saya sarankan nggak usah doa dulu, doanya di cancel besok, oke? Itu yang dicatat ya, kalau teman-teman nanti lupa dicatat ya. Selanjutnya terus mandi ya Mas. Mandi. Ya. Mas Yunus, saya boleh ya Mas? Ya, saya mau tanya karena biar lebih jelas Mas. Ini per waktu ya Mas ya. Apa-apa ya Mas ya? Oke, siap. Jadi yang jam 5 pagi itu kan melakukan ABS itu ada minimal nggak Mas? Minimal berapa menit atau ada maksimal berapa menit? Bebas ya? Bebas. Yang penting ABS itu lakukan afirmasi gitu ya? Ya, betul Mas. Mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, pokoknya senyamannya aja gitu ya Mas ya? Iya, nggak usah banyak-banyak. Saya 2 menit Mas. Aku pengen bayangin duwe nguasai Indonesia gitu, orangnya api-api mau membunuh koruptor loh, itu yang saya bayangkan. Oke, baik. Jadi bikinnya senyaman mungkin teman-teman. Jadi jangan menjadikan RK itu jadinya waduh berat banget, jadi beban. Nah, jangan. Kalau jadi beban biasanya pasti berhenti tengah jalan tuh, ya Mas ya? Iya. Pasti nanti loncat ke metode lain. Betul ya. Nah, yang jam 6 Mas, yang berdoa menggunakan dupa RK dengan masing-masing dupa sebanyak 3 stick, kan jenis dupa RK itu kan ada 7 ya Mas ya? Ada yang sebenarnya 9 tapi masih keluar 7 Mas. Oke. 7 aja ini udah lengkap nih ya. Ada apa tuh? Dupa money magnet, ya, kekayaan, kesehatan, spiritual, apalagi dupa pengasihan, track klien, tirakat, sama laku tirakat ya Mas ya. Nah, itu kalau misalkan saya pagi saya pakai dupa, saya berdoa pakai dupa 3 stick itu yang attract klien gitu. Terus nanti sore gitu, saya jam 6 sore itu saya pakai dupa yang berbeda, misalkan dupa kekayaan gitu. Itu boleh Mas ya? Boleh. Menyesuaikan doanya teman-teman maunya apa. Gitu kan. Mau minta jodoh pagi-pagi, mau minta jodoh gitu kan. Ya berarti ya pengasihan kan gitu kan. Nah, kalau mau minta anak ya pengasihan. Nah, mau nikah lagi ya pengasihan kan gitu kan. Kalau mau punya rumah ya berarti aset kan. Menarik uang ya berarti uang, booster. Menarik klien berarti attract klien. Mau sehat ya berarti sehat. Oke, iya. Ya karena ini ada berapa partisipan nih? Udah 200-an ya kayaknya. Ya 200 Mas. Pas 200 partisipan ini pasti juga ada yang mau cari jodoh mungkin ya kan. Terus ada juga lagi. Ada mau nikah. Apa Sugiono mau nikah lagi. Oke. Nah, itu lebih baik tempatnya itu pakai apa? Pasir besi atau pakai itu buat tancepin dupanya Mas? Pakai pasir besi atau beras atau gimana? Kalau itu Mas? Kalau pagi saya sarankan pasir besi ya teman-teman. Karena energi pagi itu adalah kita lagi posisi lagi aktif ya, dan pasir besi itu ya itu adalah simbol dari sandang dan papan. Jadi
sandang dan papan. Jadi kehidupan teman-teman itu pasti dijamin oleh semesta kalau setiap berdoa itu menancapkan dupanya di pasir besi ya. Itu menyimbolkan sandang dan papan kita ya. Jadi harta kita gitu loh. Tuh. Kalau yang sore saya sarankan di beras, itu simbol pangan. Jadi teman-teman tidak mungkin kekurangan makanan dan tidak mungkin kelaparan, ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ya itu Mas. Oke. Sandang dan papan pakai pasir besi, jadi dupanya tancepin ke pasir besi. Terus kalau pangan berarti harus tancepinnya ke beras ya Mas ya. Betul. Tolong hormati doa Anda. Jangan pernah Anda membuat wadah yang kotor. Contoh, kemarin ada yang tak singgung, pakai aqua gelas dipotong sampai aquanya kena. Aduh, ini gimana nih doanya nggak dihormatin gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman bisa pakai beling, bisa pakai mangkok, beling atau giok atau besi atau tembaga. Jadi saya sarankan wadahnya besar ya teman-teman, jangan wadahnya kecil gitu ya. Terus kotorannya tumpah di mana-mana gitu. Dia kotorannya itu biar tumpah di wadah itu gitu loh. Jangan sampai tumpah di lantai gitu. Ya. Dan jangan pernah menaruh dupanya di bawah lantai. Di lantai jangan, harus di tempat atas ya. Ada meja ya, pakai meja ya Mas ya? Di meja. Betul, betul. Kalau apa ya? Kalau berdoa menggunakan dupa, terus wadahnya beling atau besi atau kuningan gitu ya, itu taruhnya kan di atas meja. Nah, sebaiknya itu taruhnya di mana Mas? Maksudnya itu taruhnya di misalkan di luar rumah, misalkan di teras atau di dalam rumah, di ruang keluarga atau di ruang tamu, atau di mana Mas? Posisi yang oke gimana? Posisi feng shui-nya yang pas, yang baik, primbonnya yang baik itu adalah ditaruh di ruang tamu. Oke, ruang tamu ya. Karena rezeki datangnya langsung dari depan gitu. Sebaiknya kalau itu ditaruh di ruang tamu, pas dupanya nyala itu kan asapnya ya, itu sebaiknya buka jendela atau buka pintu ya Mas. Jadi jangan rumah itu pintunya jangan tertutup ya Mas ya. Ya, dibuka aja. Dibuka ya. Dibuka aja. Ya biar asapnya tuh keluar rumah, berarti itu kan kirim signal gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Ya, betul. Oke, terus oke. Itu dilanjutkan sampai habis nggak Mas? Apanya? Itu RK Relativity? Ya, jam sampai 7. habis Mas. Betul. Sampai habis. Ya, namun ini kita bahas satu-satu Pak, jadi lebih detail. Jadi biar teman-teman tuh, oh ya nangkep saya, oh ya jelas gitu. Oke. Lanjutnya Mas, jam 6.30. Nah ini gimana Mas? Ya, selanjutnya teman-teman, ini jadwal tabel RK Relativity ini dulu saya buat sebelum ada yang namanya sabun ya. Ya, jadi saya menyarankan apa itu? Menggunakan pasta gigi non fluoride dan sabun minim deterjen. Nah, ini. Ya, dulu saya membuatnya sebelum ada ini. Nah, kalau sekarang teman-teman sudah mudah. Kalau mandi, saya udah pakai ya, teman-teman. Oh, enak banget hidup saya. Nah, saya itu kalau meraga sukma seperti ini, meraga sukma kemana-mana saya. Walaupun saya ngomong dengan teman-teman seperti ini. Oke. Di situ mandi dengan air garam ya. Terus menggunakan pasta gigi non fluoride dan sabun minim deterjen. Jadi teman-teman saya sudah membuat, nanti mungkin dijelaskan Mas Leo ya. Ya, baik. Ya, ada sesinya sendiri. Ada, terakhir. Ya. Saya sudah membuat sampo ini dan sabun ini nanti saya jelaskan kenapa kita harus memakai sabun dan sampo ini. Saya itu sudah berjuang beberapa tahun ya untuk pengen segera menyelamatkan hidup manusia, hidup manusia, karena cita-cita saya dulu jadi Power Ranger ya. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah muncul, sudah saya buatkan sabun dan sampo. Tentunya harganya lebih murah daripada di pasaran ya. Di pasaran, cuman kita kemas agak besar ya, 250 ml. Itu tujuannya nanti saya jelaskan Mas. Dijelaskan nanti atau sekarang Mas? Oke, saya jelasin dulu aja Mas ya. Oke, siap. Oke, saya jelasin dulu. Coba dipahami teman-teman ya, pahami teman-teman.
Karena ini udah masuk jam 6.30, artinya kan teman-teman semua kan pasti setiap hari mandi ya. Nah, mandi ini, ya kalau air garam RK, teman-teman tahu ya, ini saya jelaskan dulu. Mana nih produknya. Nah, ini produk-produk RK, ya ada garam, ada alchemist oil, ada lilin. Oke, ini lupa. Dan ini adalah produk RK terbaru, ada tiga jenis. Ada sabun, sampo, ada pasta gigi. Pasta giginya ada yang untuk anak kecil, ada juga yang untuk dewasa. Oke, ya jadi Anda bisa order ke distributor terdekat Anda, ya distributor RK yang terdekat aja carinya, ya. Nah, teman-teman, jadi gini, yang dari awal ya sebelum produk sabun sampo pasta gigi ini keluar, itu beliau ini sudah jelaskan ya. Sebentar lagi ke depan itu akan keluarin produk-produk yang herbal, bukan hanya organik, namun ini juga bisa untuk meningkatkan spiritual. Nah, waktu beliau ngomong bisa meningkatkan spiritual, itu saya bingung gitu ya. Meningkatkan spiritual, saya baru kali ini dengar gitu loh, ada produk yang bisa untuk meningkatkan spiritual. Biasanya kalau produk-produk yang organik, biasanya kan itu hanya untuk kesehatan aja, ya, jadi bebas kimia. Namun produk RK, saya bilang ini luar biasa nih, ya, bisa meningkatkan spiritual hanya dengan kita sampoan, hanya dengan kita gosok gigi, hanya dengan kita sabunan, itu bisa meningkatkan spiritual. Nah, ini saya penasaran sebenarnya. Makanya ini hari ini nih Zoom RK ini penting banget, ya, buat saya dan buat teman-teman yang lain juga. Ya, jadi teman-teman kalau Anda beli sabun, sampo, pasta gigi RK itu bukan hanya untuk kesehatan aja, ya, bukan hanya juga ini lebih murah nih gitu, bukan, ya. Ada yang jauh lebih penting, yaitu bisa meningkatkan spiritual untuk meningkatkan, salah satunya adalah finansial kita, teman-teman. Oke? Nah, mana lagi nih? Nah, ini natural sampo. Oke? Memang kalau kandungannya udah jelas, ini kandungannya alami semua ya, Mas Yunus ya? Ya, alami Mas. Ya, contoh ini saya bacain ya, teman-teman ya. Ini tamponya RK nih, Mas, teman-teman ya. Ekstrak kemiri memiliki kandungan asam amino dan asam lemak esensial. Esensial itu berarti yang pure ya, yang murni, yang dapat melemahkan rambut dan juga dapat berfungsi sebagai conditioner. Jadi ketika Anda beli sampo RK, ya dari sisi kebersihan ya, kebersihan badan ya, itu ada sampoan plus ada conditioner. Jadi ini kayak in one gitu loh, ya. Kalau di luar sana kan, misalkan kayak di minimarket atau di warung-warung kan Anda harus beli samponya, harus beli conditioner kan. Nah, kalau ini jadi satu gitu loh. Jadi sebelum ini keluar ya, saya tuh sempat cek tuh ke minimarket, Mas. Ya, ada merek-merek yang terkenal lah. Ternyata samponya RK itu lebih murah, lebih terjangkau. Ya otomatis dong, udah harga lebih terjangkau, lebih alami, ya, bisa meningkatkan spiritual juga. Oke, ya pasti saya langsung pilih. Udah Mas, ayo Mas, cepetan keluarin Mas, saya nggak sabar nih. Ini pasti saya satu keluarga besar, itu saya pasti pakai sampo, sabun, dan pasta gigi RK. Udah nggak ada cerita lagi yang lain, gitu. Ya, tidak ada alasan lagi untuk saya tuh nggak pakai produk RK, nggak ada alasan. Plus, yang tadi saya bilang harganya lebih terjangkau. Ya, nah ini sebagai conditioner alami bagi rambut serta dapat menstimulasi pertumbuhan baru. Jadi ini untuk rambut rontok nih. Jadi dia biar cepet. Jadi untuk Anda kalau rambut saya tuh rontok atau rambut saya tuh kok lama panjangnya. Nah ini, ya biasanya kalau di luaran tuh ada namanya sampo metal tuh ya. Harganya pasti lebih mahal. Dan itu kimia. Sedangkan kandungan ekstrak aloe vera ini itu lidah buaya. Aloe vera lidah buaya ya Mas ya? Dapat. Ya. Aloe vera. Ini sampai ya Mas ya, produk-produk yang dari Korea itu rata-rata sekarang bahan bakunya itu aloe vera Mas. Ya. Dapat mengurangi kerontokan pada rambut serta menguatkan akar rambut. Nah, ini buat para wanita yang biasanya suka cat rambut atau yang sudah makin berusia, rambutnya makin menipis ya, sampoan dikit-dikit rambutnya langsung rontok. Nah, ini juga untuk anti rontok ya. Dan fungsi kolagen. Oh, ada fungsi kolagennya juga, keren nih. Sebagai antioksidan yang dapat melawan kerusakan. Baru kali ini Mas, saya ketemu sampo. Ini udah lengkap banget, plus ada kolagennya juga lagi. Dan memang saya udah pakai sih Mas. Waktu itu kan Mas Yunus kasih saya sampel ya. Dan sampai sekarang saya pakai terus Mas. Gitu. Oke. Dan ini harganya sangat-sangat murah ya. Sangat-sangat terjangkau.
Dan dengan dengan sejuta manfaat ini ya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan spiritual. Dan selanjutnya adalah body wash, sabun mandi ya. Nah ini body wash dengan ekstrak lidah buaya aloe vera yang dapat membantu mencerahkan serta membantu melembutkan kulit, serta karkol. Karkol itu ya apa kayak batu bara Arang. ya. Oh, arang. Arang. Oh, ya, arang sebagai detox. Ya, ini saya juga udah pakai. Biasanya Mas, kalau sabun mandi yang organik, biasanya tuh nggak ada busa, Mas. Makanya tuh saya udah sabun mandi yang organik itu udah mahal. Terus saya waktu itu gosok, kan biasanya kan saya harus ada busa, baru berasa saya mandi gitu pakai sabun. Terus saya gosok-gosok, itu merek lain ya, kok nggak ada busa gitu kan, kayak berasa nggak mandi. Ya, ya. Kalau yang sabun RK ini, itu selain alami, juga ada busanya Mas. Jadi enak banget deh, dan wanginya tuh mewah. Natural. Ya, natural dan mewah gitu loh. Ya. Bukan kok bau arang ya. Memang ini ada kandungan arangnya, tapi nggak bau arang kok, tenang aja. Ya. Saya aja suka pakai gitu ya. Jadi teman-teman, nah ini tanpa bahan kimia. Nah ini yang penting nih. Dan berskalar energi melalui portal alkemis untuk membantu percepatan berspiritual Anda. Ya, sekali lagi teman-teman, ini daftar para distributor RK. Jadi teman-teman Anda boleh capture ya, terus Anda bisa order ya produk-produk terbarunya RK. Ya, jadi selain dupa, garam, oil, PCO dan lilin, Anda juga bisa order nih. Ya, sabun dan sampo. Pasta gigi belum Mas. Ini saya juga nunggu nih, banyak teman-teman yang nanya. Ini bulan depan Mas. Apa? Bulan depan Agustus, akhir Agustus. Oh, akhir Agustus. Oke, baik. Nah, Mas Yunus, tolong jelaskan Mas, kenapa sih kita harus mandi pakai sabun dan sampo RK? Mas? Oke ya teman-teman ya, tolong disimak. Ini mungkin membuat Anda gitu ya. Oke teman-teman, jadi sejarahnya itu adalah seperti ini ya. Saya itu belajar berspiritual mulai dari dari guru yang beragama, mulai beragama macam-macam, agama A, B, dan C. Ada juga yang kepercayaan, ada yang juga tidak percaya Tuhan. Ada juga yang dari Australia juga ada, jadi macam-macam ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi semua dari mayoritas apa yang saya pelajari dan saya mendapatkan amanah ya. Amanah itu dari hampir semua guru-guru saya itu mendapat amanah untuk menyelamatkan generasi, menyelamatkan manusia Indonesia ini, gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya dari dulu kalau nggak salah, kalau teman-teman masih ingat, saya pernah menjelaskan di Saresean di Jakarta itu, yang ketika Mas Leo pertama kali datang itu, pertama kali ikut RK itu, ya, bahwa kita orang Indonesia itu sebenarnya dijajah, ya, dijajah dari segala macam, ya, mulai dari apa yang kita makan, minum, mulai dari pertanian, ya, mulai dari produk-produk, mulai dari produk primer, sekunder. Dan itu semuanya itu memang sengaja ya. Terus dari ke spiritual juga ya, dari spiritual juga kita itu dijajah dari semua sisi sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya seperti itu. Untuk apa sih tujuannya? Tujuannya itu supaya Nusantara terus dikuasai oleh, mohon maaf, asing gitu lah ya, oleh asing. Ya, bahkan coba deh teman-teman, nggak usah jauh-jauh deh ya. Maka coba ingat-ingat ya. Ini saya ya, Mas, saya masih mengalami ya. Kenapa sih mbah-mbah kita, tahu mbah-mbah ya, leluhur kita, kenapa beliau itu sakti-sakti ya? Kenapa beliau sekali ucap itu langsung jadi ya? Coba, kenapa? Coba. Ini salah satu saya akan membahas satu tok ya. Salah satunya itu adalah dari produk-produk yang dipakai oleh mbah-mbah leluhur kita. Apakah pernah leluhur kita itu memakai sabun dan sampo, pasta gigi? Nggak pernah. Mereka, mohon maaf, saya kasih tahu, untuk pasta gigi mereka pakai boto. Tahu boto? Batu bata. Itu digosok gitu,
terus diambil debunya dibuat sikatan. Nah, itu untuk pasta gigi. Untuk mandi ya, mereka pakai endut, tahu endut. Nah, mandinya kan di sungai ya, pakai endut. Ada juga kalau saya mengalami emak saya, mbah saya itu mandinya pakai buah kelerak. Tahu buah kelerak? Buah kelerak itu buah yang bisa menghasilkan busa dibuat mandi. Ya, sampo. Dulu saya masih ingat sekali, saya kalau sampoan itu pakai wedi, tahu wedi ya, pasir. Saya pakai pasir. Ya, saya pakai pasir. Masih ingat sekali. Nah, dari situlah kita ambil poinnya. Ya, kita ambil poinnya. Kita ya, produk-produk yang kita pakai setiap hari, salah satunya itu yang benar-benar dipakai satu hari 2 kali itu adalah sabun, sampo, dan pasta gigi. Kenapa? Ini saya dulukan ya. Karena sabun, sampo, pasta gigi yang jenengan pakai semua ini, dia mempunyai kandungan kimia. Satu, ya, kandungan kimia. Yang kedua, di sini saya tidak bisa memberitahukan, ya, ada satu dari bahan-bahan kimia itu, ya, itu nanti ada proses kimikal, ya, dari kimia A dan kimia B, proses kimikal itu merusak saraf, ya, merusak saraf sehingga lewat pori-pori, ya, terutama di otak nih. Ini yang pakai sampo yang ada deterjennya nih, ya, deterjen dan kimia. Ini langsung masuk pori-pori, masuk ke otak. Nah, ini menyebabkan apa? Satu, kanker, tumor, penyakit dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya umur manusia Indonesia itu pendek-pendek, sehingga akan diganti oleh generasinya yang mohon maaf sudah dibentuk sebagai budak, sudah dibentuk sebagai karyawan. Makanya mohon maaf, sekolah zaman sekarang keluar S1, S2, ya, saya sekarang masih menjalani S2 ini, sekarang sedang menulis disertasi, tesis ya. Itu teman-teman saya itu nggak ada yang mempunyai mindset saya pengen membuat usaha gitu, nggak ada. Padahal jurusannya manajemen. Pengennya nanti kerja naik jabatan, itu seperti itu. Ya. Makanya lulus S1, S2, S3 bingung membawa ijazahnya. Kenapa? Karena memang sudah dibentuk itu loh, melalui zat-zat kimia yang diselipkan di setiap produk-produk primer yang kita pakai setiap hari. Salah satunya bahaya deterjen. Kalau masuk ke pori-pori, masuk ke saraf, itu membuat, mohon maaf, di spiritual itu ada yang namanya cakra, ya. Di tubuh kita itu ada 7 cakra, di dalam tubuh kita ada 7 cakra, dan di atas kita ada 1 cakra, jadi ada 8 cakra. Cakra ini aktif semua dari kecil, dari kita lahir jebret owe itu sudah aktif. Cuman ketika sudah memulai diberikan bedak, diberikan sabun, sampo yang nuansanya itu zat kimia masuk ke dalam tubuh, akhirnya cakra di dalam tubuh kita ini tidak berfungsi. Padahal fungsi cakra di dalam tubuh kita itu adalah untuk memproduksi hormon. Ya, untuk memproduksi hormon. Jadi cakra ajna, cakra mahkota, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra pusar, cakra seks, saluran paru, itu semua itu sudah aktif sebenarnya. Maksudnya fungsi enggak kan gitu kan. Lah, kenapa manusia zaman sekarang itu tidak berfungsi? Karena banyaknya zat kimia yang mengendap di seluruh tubuh sehingga cakra-cakra itu tidak berfungsi. Padahal cakra itu memproduksi hormon-hormon kebahagiaan. Kenapa hormon-hormonnya manusia? Coba deh, manusia Indonesia, siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah dongkol? Itu akibat zat kimia yang ada di dalam tubuh kita yang dia itu mengunci cakra kita sehingga cakra kita tidak bisa membentuk hormon-hormon gitu loh. Coba deh dibaca bukunya itu Dr. Joe Dispenza itu kan gitu kan, atau buku-buku yang lain, Power and Force ya. Di situ akhirnya apa? Teman-teman akhirnya apa? Tidak bisa memproduksi hormon yang namanya hormon kebahagiaan. Padahal hormon kebahagiaan itu banyak loh teman-teman. Lebih dari 10. Setiap cakra itu pasti ada hormon yang terproduksi yang fungsinya untuk servomekanisme. Itu pengembangan diri. Supaya kita menjadi manusia insan kamil gitu.
Makanya saya itu orang yang sangat-sangat, saya sudah pernah berjuang untuk lewat natural, itu lewat pertanian, Mas Leo dan teman-teman. Ya, saya ngajari bertani, bagaimana bertani, membuat orea sendiri, MPK sendiri, membuat perangsang buah sendiri, perangsang akar sendiri. Saya bisa semua loh itu. Saya bisa membuat itu semua, bisa ya. Saya bisa semuanya. Tapi apa? Saya 4 tahun berjuang di pertanian itu gagal. Kenapa? Karena petani sifatnya ortodok kolot, tidak mau perubahan, maunya yang instan gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ada petani kaya? Nggak ada. Kalau zaman dulu kaya, oke. Kalau zaman sekarang petani nggak ada yang kaya. Kenapa? Karena tanahnya sudah di bawah 2 gitu loh. Sudah rusak. Salah sendiri. Saya cuma bilang apa? Syukur. Nah, hari ini saya berjuangnya melawan penjajah itu adalah lewat spiritual dan kesehatan. Ya, kalau teman-teman sudah bersih tubuhnya dari zat-zat kimia yang membelenggu cakra-cakra kita ini, ya nggak usah percaya kalau ada orang, ada praktisi bilang bisa mengaktifkan cakra. Enggak, cakra kita itu sudah aktif. Kalau nggak aktif kita berarti mati gitu loh, meninggal dunia. Pertanyaannya, berfungsi atau tidak, kan gitu. Lah cakra kita itu kalau berfungsi, hidup kita pasti kok, hidup kita nggak mungkin kesusahan, nggak mungkin nggak mungkin susah, sulit, itu nggak mungkin. Karena fungsi-fungsi dari hormon yang ada di dalam tubuh kita ini, ya, fungsinya adalah untuk apa? Untuk kecerdasan. Salah satunya yang sudah saya penurunan gelombang otak itu fokus di sini, ya. Itu fungsinya adalah untuk membentuk memproduksi hormon serotonin dan melatonin yang fungsinya menggeser hormon kortisol, norepinefrin, ya, dan adrenalin. Belum lagi hormon-hormon negatif yang ada di dalam seluruh tubuh kita gitu loh. Nah, saya nggak bisa menghilangkan yang di sini ke bawah, nggak bisa, ya. Bisanya yang ada di otak, ya. Bisanya yang ada di otak. Nah, untuk menghilangkan ini ke bawah, zat kimia yang sudah mengkungkung, ya, tubuh kita itu, ya saya mengeluarkan yang namanya body wash ini, ya. Body wash ini fungsinya nanti kalau kandungan energinya, ya, kandungan aloe vera dan tadi yang disebutkan Mas Leo tadi masuk ke dalam plus ada energinya gitu ya. Nah, itu masuk lewat pori-pori, ini nanti dia perang gitu loh. Di dalam tubuh kita perang dengan zat kimia yang sudah menempel bertahun-tahun di dalam hidup kita. Nanti teman-teman rasakan deh, cepet banget spiritual, ya. Apalagi yang ini dekat dengan otak, ya. Sampo ini dekat dengan otak, ya. Teman-teman pakai deterjen zat kimia itu langsung masuk pori-pori, otaknya pasti langsung. Nah, itu alasannya, Mas. Kenapa saya masih belum berhenti di sini. Saya akan terus membuat produk yang akan membantu hidup manusia Indonesia Nusantara supaya apa? Kita itu hidup di rumah kita sendiri gitu loh. Cuman saya nggak mau membahas di sini. Ini sangat bahaya sekali kalau saya mau membahas, ya. Ya sih, Mas. Makanya saya ingin menciptakan teman-teman yang bisa meraga sukma itu nanti mendapatkan PR dari saya untuk apa? Menyelamatkan ini gitu. Itu, Mas. Itu saya masih menjelaskan dari satu kita itu diserang dari zat kimia loh, ya, belum diserang dari kapitalisme, ya kan. Makanya manusia Indonesia siapa yang nggak punya hutang, kan gitu kan. Mas Leo aja punya hutang tapi sudah lunas, ya. Beres, Mas. Macam-macam. Ini saya satu-satu, ya. Ini saya menjelaskan kita dijajah dari zat kimia, ya, yang dimasukkan di dalam tubuh kita supaya kita itu bodoh, supaya kita itu terkungkung, supaya kita tidak bisa berspiritual karena DNA, ya, DNA orang Nusantara itu adalah DNA tertinggi di bumi. Karena ada rasnya, ya. Ya, ada beberapa ras alien. Jadi orang Nusantara itu ada ras Lemurian dan ada ras Pleiadian. Nah, itu orang itu sakti-sakti semua itu gitu loh. Tapi kenapa hari ini manusia Nusantara ini, waduh, nggak ada yang sakti? Ya itu kebanyakan zat kimia di dalam tubuh, ya.
baik dari makanan dan produk-produk primer, dan banyak utang dari kapitalisme. Itu Mas. Iya. Wah, luar biasa ya. Mas, kan tadi Mas Yunus kan bilang ya, pakai produk RK yaitu sabun, sampo itu kan untuk biar cakra-cakranya kita tuh biar lebih berfungsi gitu ya. Karena memang banyak nih masyarakat ini nih menjalani hidup ya, dia punya cakra padahal cakra-cakranya mereka itu begitu luar biasa, tapi karena kebanyakan zat kimia yang setiap hari mereka dapatkan, akhirnya jadi nggak berfungsi atau kurang ya fungsinya gitu ya Mas ya. Jadi bukan kurang Mas, ya memang nggak berfungsi Mas. Oke, makanya hormon yang terproduksi setiap hari ya hormon kesetresan terus. Oke, jadi itu mereka tuh menjalani hidup itu, mereka tuh kayak apa ya? Kayak jadi korban ya, bukan jadi pelaku ya. Artinya gini. Ya harusnya kan kita hidup itu kan bisa jadi orang sehat, kaya raya, bahagia kan Mas. Itu kan apa ya? Itu kan hakikatnya manusia gitu ya, untuk hidup di ini kan Mas. Nah, ya betul, itu hakikat manusia itu. Oke, dengan sabun samponya RK ini membuang banyak racun-racun atau kotoran-kotoran atau kimia-kimia itu untuk mengembalikan hakikat manusia gitu ya Mas ya? Iya Mas. Oke. Mengembalikan kepada hakikat manusia bahwa kita adalah insan kamil, manusia sempurna gitu loh. Banyak orang berspiritual, tapi coba lihat teman-teman yang orang-orang berspiritual itu, apa manfaatnya untuk umat manusia? Jangankan kalau untuk umat manusia, untuk keluarganya apa? Setiap hari meditasi aja mengharapkan, mohon maaf, Nusantara Jaya, ya nggak bisa. Karena apa? Terkungkung oleh zat kimia yang ada di dalam tubuh kita. Makanya DNA-nya berubah gitu loh. DNA-nya berubah. Makanya salah satunya ini adalah apa? Untuk membantu teman-teman mempercepat spiritual apa? Membersihkan tubuh kita dari zat kimia sehingga cakra-cakra dalam tubuh kita itu nanti kalau sudah masuk, apalagi ada skala energi, jadi energi yang saya kasih di sini dia membantu bekerja di dalam tubuh, ya kan? Di dalam tubuh teman-teman. Kalau saya mentransfer energi saya terus-terusan ke teman-teman lah, yo, engkau nanti saya lah, yo, umurnya nggak panjang, ya toh. Makanya saya membuat produk yang saya portal, jadi energi semesta masuk sendiri ke sini, kan gitu. Dan nanti energi yang ada di sini itu nanti bisa membantu cakra untuk memfungsikan cakra-cakra di sini di dalam tubuh kita. Begitu Mas. Kalau teman-teman tahu rahasia semesta seperti otak saya ini, nangis teman-teman, sumpah nangis, saya nggak bohong teman-teman. Cuman saya hari ini cengenges itu, saya menghibur diri saya sendiri.